yang lain. Sejak memang betul-betul benar, nggak ada lagi udah. Sejak ini memang pilihan. Otoritas Jasa Keuangan 4 Jawa Timur, Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, serta yang menghormati pula Bupati Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota Jawa Timur. Syukur alhamdulillah di hari ini, hari Selasa 3 November 2020, bersama-sama akan kita ikuti Hari Maulidi serta rapat koordinasi wilayah tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Jawa Timur, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, para Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota selaku Ketua DPD Kabupaten Kota Jawa Timur, Direktur Utama BUMD PT Jatim Gaya Utama dan PT Puspa Agus serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Acara Haji Pemimpin dan rapat koordinasi wilayah tim pengendalian inflasi daerah tahun 2020 dengan tema inovasi pengembangan model kerjasama antar daerah dengan mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah sebagai intermediator supply demand komunitas strategis. HN dan Rakor ini diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat sinergitas kelembagaan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Jawa Timur dengan 38 TPID Kabupaten Kota Jawa Timur. Tentunya kita semua berharap bahwa inflasi tidak semakin mereduksi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Kepala BPS Jawa Timur Pak Dadang akan memperluas wawasan kita terkait kondisi perekonomian dan inflasi Jawa Timur yang dilanjutkan dengan penyampaian Kepala Kantor Perwakilan BPS Jawa Timur Al-Muharram Bapak Dwi terkait analisa dan proyeksi inflasi Jawa Timur. Dan inflasi Jawa Timur sampai dengan kondisi atau data terakhir yang ada di kami. 3 nanti akan dirilis 2 hari lagi, tanggal 5 November 2020. Tetapi mulai Maret ini sudah mulai turun dan terakhir yaitu tingkat pembunuhan kamarnya baru 32,5. Nilai tukar petani pada Oktober ini sedikit mengalami peningkatan. Jadi dari 100, menipis ya. Yang sebelumnya di tahun-tahun 2018, 2019 ini produksi padi dari kami ada metodologinya yaitu kerangka sampel area bahwa kami memang namun satu keseimbangan. Jadi kita berharap bahwa dampak rendahnya inflasi terhadap perekonomian, kesejahteraan dan ekspektasi dari inflasi di 2020 ini akan bisa kita lakukan penajaman pada sore hari ini, terutama pada saat kita bersiap-siap di bulan Desember, apakah Natal. Artinya masih relatif aman untuk Jawa Timur dan cukup menggembirakan juga bahwa Jawa Timur inflasinya masih rendah secara nasional, jadi cukup bagus. Namun dengan itu masih mewaspadai karena ini sudah bulan November. Mungkin menindaklanjuti dari pertanyaan Mas Tris tadi terkait dengan proyeksi inflasi. Kalau tadi dijelaskan bahwa proyeksi target dari BI terkait dengan inflasi. Katanya Pak Presiden jangan gitu. Yang bagus tuh ekonominya tumbuh tinggi, inflasinya enggak, karena masyarakat akan lebih sejahtera. Nah ini sebenarnya yang kita prinsip itu Pak, yang kita sampaikan bahwa pada saat BI ngomong menargetkan 2-3%, waktu itu dalam konteks ekspektasi inflasi jangan lebih dari itu. Tetapi apakah kemudian harapan kita kalau sekarang 1,3 mudah-mudahan jadi 2? Enggak juga gitu, karena tetap kasihan masyarakat. Kalau misalnya ya kalau bisa sebenarnya tambah sejahtera tanpa perlu inflasi, walaupun inflasi kadang jadi tolak ukur aktivitas. Tapi kalau ekonominya bisa membaik tanpa harus ada inflasi, nilai tukar petaninya bagus, nilai tukar nelayan bagus,
kenapa enggak inflasinya rendah gitu. Jadi memang nggak bisa dikatakan kita bismillah mudah-mudahan jadi 2 ya didorong gitu. Nggak begitu sih sebenarnya. Iya Pak Bibi ya. Nah cuman menggerakkan roda perekonomian dulu, tetapi menjaga masyarakat yang paling rentan dulu. Itu tujuan pertamanya. Kita tolong masyarakat yang paling rentan, di lapisan yang paling rentan, apalagi di tengah COVID ini, mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk menahan shock dari economic impact dari pandemi. 2-3% tadi. Nah, sekarang kita 1,47 sampai 1,67 membacanya gini, sebenarnya dengan inflasi yang sangat rendah dan sangat baik sekarang ini, sangat baik, ada peluang besar untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah itu sebenarnya, ya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan itu yang sedang kita upayakan. Termasuk tadi yang disampaikan Mas Topan mengenai bantuan sosial itu sangat efektif. Karena ada 2 hal. Satu, kita bicara mengenai recovery. Satu lagi kita bicara menahan kemerosotan yang lebih lanjut, gitu kan. Nah ini mungkin dalam hal ini bahwa ada bantuan itu menjaga agar konsumsi rumah tangga tetap. Bicara inflasi ini kan sebetulnya sama saja kayak kolesterol ya. Kalau terlalu berlebihan itu nggak bagus, tapi di tubuh kita kan juga diperlukan kan gitu. Jadi itu sebetulnya filosofinya di situ. Makanya tatkala yang ideal itu kan memang sekitar 2-3% yang tadi disampaikan Pak Vivi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang normal gitu ya. Nah kondisi yang sekarang kan di luar normal ya. Jadi kalau kita bicara konteks ekonomi ya, jadi kalau tadi di paparan saya kan sudah sampaikan terkait dengan beberapa catatan-catatan terkait dengan kondisi di triwulan 3 2020 ini. Kalau kita membandingkan dengan Q2-nya dengan triwulan 2 ini saya yakin kita tumbuh ya, dan lebih baik, maksudnya lebih baik dibanding dengan triwulan sebelumnya. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu yang sudah normal, dan kita tahu bersama bahwa dalam biasanya kecepatan yang paling tinggi itu ada di triwulan 3. Lagi puncak-puncaknya, cepat-cepatnya adalah di triwulan 3. Jadi kalau normal dibandingkan dengan ini ya tentunya masih terkontraksi ya. Jadi kemudian untuk yang selanjutnya yang terkait dengan pilkada ya. Pengalamannya sebelumnya memang betul bahwa dengan adanya pilkada, pilek legislatif, kemudian pilpres, ini kan juga kalau kita cermatin lagi di menurut pengeluaran ya, khususnya adalah pengeluaran konsumsi lembaga non-profit, ini biasanya memang selalu meningkat ya, termasuk untuk kegiatan-kegiatan sosial atau misalnya hari raya. Ini biasanya lembaga non-profit rumah tangga ini biasanya meningkat ya. Ini biasanya meningkat terkait dengan adanya ya, saya Divi Johansah dari Bank Indonesia Jawa Timur. Saya mendukung adanya JAIM report ini, Jawa Timur Inflation Monitoring Report, karena kami sudah lama ingin memiliki suatu sistem early warning system ya, yang sifatnya adalah prompt indicator, sehingga kalau ada terjadi distorsi terhadap pasar, kita bisa langsung action. Karena itu adalah elemen dasar dibentuknya dari TPID. Sehingga saya menyambut baik adanya JAIM ini. Semoga nanti inflasi kita juga JAIM nantinya ke depan.